Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang masih setia mengikuti renungan harian dari kami. Minta maaf satu minggu belakangan ini karena ada satu dan lain hal tidak bisa siaran, dan kami kembali melakukan siaran pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan kita di awal pekan minggu ini, Senin 15 November 2021. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami bisa mengawali pekan minggu ini Tuhan, di hari Senin 15 November 2021, dan sapaan firman-Mu selalu memberi kekuatan buat hidup kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami semakin terlatih untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, sehingga kami bisa mempraktekannya dalam hidup kami bersama keluarga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di renungan kita pada awal pekan minggu ini diambil dari Ayub 23 ayat 10 sampai, saya ulangi, Ayub 23 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi, Ayub 23 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab, berbunyi demikian. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudaraku, cerita hidup atau kisah Ayub sangat familiar bagi kita. Sebab Ayub adalah orang yang saleh, jujur, patuh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan dalam pola hidupnya. Itu bisa kita baca di Ayub 1 ayat 1. Ia memiliki banyak harta, tetapi meskipun Ayub adalah orang yang saleh, ia tetap mengalami penderitaan. Hal ini memberi pelajaran iman bagi Ayub bahwa mengikut Tuhan, khususnya kita sekarang dalam mengikut Yesus, bukan semata-mata yang terjadi hanyalah kesenangan saja yang kita dapat. Sebab mengikut Tuhan, pada saat sekarang kita mengalami penderitaan, kesulitan oleh karena masa pandemi yang masih berlangsung. Apa yang harus kita lakukan untuk saat ini? Mungkin kita akan memberontak dan bertanya, di mana Tuhan? Atau berpikir, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Ayub memberi contoh yang sangat baik kepada kita, walaupun penderitaan yang ia alami, yang ia dapati, yang terjadi dalam diri Ayub, tidak akan pernah membuat Ayub meninggalkan Tuhan, sekalipun sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Bahkan sahabat-sahabatnya mengejek, bahkan istrinya pun juga ikut meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkannya, tetapi Ayub tidak berputus asa. Bahkan dari semua ejekan sahabatnya dan perkataan istrinya, Ayub dengan tegas menjawab seperti firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah Ayub 23 ayat 10. Saudara-saudaraku, Ayub yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan pasti tahu. Ayub memberi istilah menguji seperti emas. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan emas yang murni, dibutuhkan proses yang lama. Emas akan dibakar dengan suhu yang sangat panas, supaya zat-zat asing yang bercampur dengan emas tersebut dapat dipisahkan. Dan dengan proses ini, emas murni
dapat dibentuk untuk mendapatkan hasil atau perhiasan yang indah. Begitulah keyakinan Ayub terhadap Tuhan Allah atas penderitaan yang sangat dalam terjadi pada diri Ayub. Ya, memang benar bahwa pada akhirnya Ayub mendapatkan berlipat ganda apa yang telah hilang dari hidupnya. Sesungguhnya sekarang, apa yang amat penting dalam kehidupan Ayub? Ada yang mengatakan bahwa penderitaannya, kesulitan yang terjadi dapat membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Penderitaan bukan mengatakan harus mengalami penderitaan maka seseorang akan semakin percaya kepada Allah. Tetapi kadangkala di dalam kelemahan akan semakin jelas kekuatan dan kuasa Allah yang menolong kita. Kita tidak akan tahu akan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita. Bahkan apa yang terjadi ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan apapun, baiklah kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kelemahan kita juga boleh semakin menyata melihat kuasa Allah yang tidak dapat kita selami. Dan di situ kita semakin yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita semakin diajak untuk terus berserah dan bergantung kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Karena itu teruslah bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami hari ini bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami diajak untuk tetap mengikuti jalan hidup bersama. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.